Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai list pada HTML. Untuk membuat list pada HTML terdapat 3 buah tag. Yang pertama ada tag OL untuk membuat list terurut. OL itu adalah ordered list. Lalu yang kedua adalah unordered list untuk membuat list tidak terurut menggunakan tag UL. Dan yang terakhir adalah definition list untuk membuat daftar terminologi dan definisi menggunakan DL. Yang pertama akan kita bahas adalah ordered list atau list terurut dibuat dengan menggunakan OL. Ya, kita langsung coba saja. Saya buka kode editor saya menggunakan Sublime Text. Di sini saya sudah membuat folder latihan 5 seperti video-video sebelumnya. Lalu di dalam folder latihan 5 ini saya membuat file yang namanya list.html. Dalam file HTML-nya saya juga sudah membuat struktur HTML dasar dan saya akan mencoba membuat sebuah list terurut. Misalnya, saya akan membuat list apa yang akan saya lakukan besok hari setelah saya bangun pagi. Misalkan saya akan membuat sebuah tag menggunakan H3, misalkan to-do list. Ya. Ini saya akan membuat ordered list atau list terurut menggunakan tag OL. Tag OL ini akan memberitahu HTML bahwa saya akan membuat sebuah list terurut, di mana di dalamnya ada tag yang harus kita tulis adalah LI, yaitu list item. Misalnya, saya akan bangun pagi, lalu sarapan, lalu tidur lagi misalnya. Nah, list terurut ini atau OL dibuat dengan memperhatikan urutan dari item yang ada di dalamnya. Jadi kalau itemnya tertukar posisi, berarti makna dari list ini berubah ya. Kita lihat di slide ya sintaksnya. Kita bisa membuat itemnya sebanyak mungkin. Kalau kita lihat hasilnya, kita buka di browser. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi defaultnya kalau kita gunakan OL, urutannya berbentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita mau merubah urutan ini tidak menggunakan angka, misalkan mau menggunakan huruf ABC, kita bisa gunakan atribut tipe. Ya, kalau defaultnya adalah tipenya 1. Jika kita ingin menggunakan huruf ABC kapital, menggunakan A besar, huruf kecil menggunakan A kecil, Romawi besar menggunakan I besar, ini I besar, Romawi kecil menggunakan I kecil. Kita coba. Misalnya saya mau mengganti tipenya A besar. Ya, jadi nanti 1, 2, 3-nya akan berubah menjadi ABC. Dan kalau saya ganti menjadi I kecil, huruf kapitalnya akan berubah menjadi I, I2, dan I3. List yang kedua adalah unordered list. Tag-nya adalah UL, di mana di dalamnya kita bisa simpan LI sama seperti yang sebelumnya. Jika menggunakan UL, artinya urutan dari list itemnya itu tidak berpengaruh. Misalnya, saya punya list satu lagi. Ya, jadi ini adalah makanan-makanan yang akan saya makan saat sarapan. Nasi goreng misalnya ya. Mie goreng, dan yang terakhir telur dadar. Pada saat menggunakan UL atau list tidak terurut, itu urutan dari itemnya tidak berpengaruh. Jadi saya mau makan yang mana duluan itu tidak akan mempengaruhi list saya. Ya, dan ini kalau kita lihat hasilnya, secara default HTML menampilkannya menggunakan titik seperti ini atau bullets ya. Jika ingin menggunakan yang lain, HTML punya 3 buah tipe, ada disk, square, dan circle. Misalnya kita ganti dengan square, maka lingkaran ini akan berubah menjadi kotak ya. Dan kalau kita ganti menjadi circle, berubah menjadi lingkaran tapi tidak penuh seperti ini, jadi berlubang lingkarannya. Itu adalah contoh penggunaan UL. Yang terakhir adalah definition list atau DL. Nah, di sini agak berbeda dari dua list sebelumnya, digunakan untuk membuat terminologi dan deskripsi. Jadi isinya berpasangan. Yang pertama kita bungkus dengan DL atau definition list-nya, daftar definisi. Lalu di dalamnya ada 2 buah tag yang harus ditulis. Yang pertama terminologinya atau termnya apa, definition term.
lalu di bawahnya deskripsinya apa. Ya, jadi kalau kalian punya 3 buah term, maka kalian juga harus punya 3 buah description. Ya, kalau saya bisa kasih contoh, saya punya H3 lagi, pemrograman web 1. Itu kita belajar beberapa hal, misalnya saya punya list, DT-nya kita tulis HTML, deskripsinya kita tulis Hypertext Markup Language. Lalu terminologi yang kedua adalah CSS, di mana definisinya adalah Cascading Style Sheet. Jadi kalau DL harus berpasangan antara DT dan DD. Hasilnya kita lihat seperti ini. Jadi otomatis baris keduanya itu ditambahkan indentasi oleh HTML-nya. Ya, kalau kita mau membuat si HTML ini menjadi bercetak tebal, kita bisa gunakan HTML, atau nanti lebih tepatnya kita gunakan CSS, tapi pakai HTML pun bisa menggunakan tag strong, seperti yang sudah kita coba kemarin ya. Nah, hasilnya berubah menjadi bercetak tebal. Jadi itu adalah 3 buah list yang dimiliki oleh HTML. Silakan dicoba-coba, silakan bereksperimen dengan mengganti tipenya. Walaupun nanti tipe ini bisa kalian ubah juga menggunakan CSS ya. Jadi sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sandika Gali. Sampai ketemu lagi.